أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب إلى آخر الآية. Yang terhormat dan saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, segenap para pejabat utama Polda Gorontalo, segenap anggota DPRD baik di provinsi dan kabupaten, Bapak dan Ibu, para pejabat, sejawat, kerabat dan sahabat, istimewa Bayu dan Fain, bersama ayah, bunda dan keluarga. Insya Allah kita semua yang hadir para undangan semoga senantiasa diridhoi, dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Malam hari ini Bapak dan Ibu, singkat saja saya akan pandu doa dan beberapa pesan singkat untuk Bayu dan Fain. Tapi mengawali semuanya, saya mewakili dan atas nama seluruh tamu undangan menyampaikan doa restu untuk Fain dan Bayu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wa sa'adah. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian dan semoga kalian diberkahi Allah dalam hidup rumah tangga dan berkeluarga, dan semoga kalian berdua dipersatukan Allah dalam kebaikan dan kebahagiaan selamanya. Amin. Bayu, dengar baik-baik nak ya. Di saat engkau memegang tangan sang wali dalam prosesi ijab kabul dengan kalimat aku terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai karena Allah, yang tadinya haram jadi halal. Hanya lewat ucapan yang haram bisa dihalalkan. Sebaliknya juga begitu nak, yang tadinya halal bisa jadi haram. Ini contoh. Kalau begini kelakuanmu Fain, lebih baik saya cerai. Sudah talaknya. Andaikan di situ ada dua orang laki-laki yang bilang sah karena dua saksi sudah sah. Karena itu jangan kita mudah berucap kata, karena ucapanmu adalah doamu, mulutmu adalah harimaumu. Contoh kedua, ucapan membatalkan nikah. Ketika kau merayu sama Fain, lalu kau berucap, Fain, aku cinta dan nikahi kau karena wajahmu mirip sekali dengan wajah ibuku. Saat kau ucap kalimat itu, mulai saat itu kau haram bergaul dengan Fain walau dia istrimu, karena kau mengucapkan kata zihar. Apa itu zihar? Menyamakan fisik istri dengan fisik ibu sendiri. Ustaz, orang tidak cerai, orang tidak talak, kenapa haram bergaul? Itu namanya zihar. Tidak boleh menyamakan fisik istri dengan fisik sang ibu. Baru bagaimana bisa rukun kembali, halal lagi? Syaratnya beri makan fakir miskin 60 orang, itu kafaratnya. Contoh ketiga, kata-kata yang membatalkan nikah. Kalau begini keadaanmu Fain, maka selama 3 bulan saya tidak mau gauli kau, maka haram bergaul selama 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai, kau bayar kafarat lagi. Aduh, susah kalau gini Ustaz. Betul, kata-kata itu bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sehingga itu pasangan suami istri jangan mudah berucap kata. Kalau kata itu kembali kepada kita akan menyiksa dan memberatkan diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, bahwasanya suami istri itu halal semua. Halal. Cuma ingat, ada yang haram. Apa itu? Ketika kita mendekati istri dalam keadaan lagi datang tamu, tidak boleh. Yas'alunaka 'anil haid. Mereka bertanya padamu tentang haid. Katakan pada mereka, kul huwa idan, itu adalah kotoran. Faqtadilun nisa bil mahid, jauhi wanita yang lagi haid. Jadi silakan istri suami bergaul, tapi jangan mendekati saat lagi datang tamu. Lalu yang ketiga,
dari mana saja, dari arah mana saja boleh. Cuma satu tidak boleh, dari belakang. Biasanya orang kalau sudah bosan mau cari yang lain, dari belakang tidak boleh, dari depan boleh. Paham? Ya. Ini Bapak dan Ibu saya masukkan karena sekarang ini yang lagi tren gaya anak muda LGBT yang bisa menghalalkan segala macam cara dalam pergaulan, termasuk laki-laki sama laki. Baik, Bapak dan Ibu saya sekalian, pesan saya sama adik Fain, sebagai anggota Bayangkarina ada kewajiban pelajari itu. Sebagai istri jangan bosan belajar, suami juga begitu. Tapi yang paling utama, ketika sang suami turun tugas, pandang dia dengan doa. Sebab doa istri yang solihah akan diterima Allah untuk suaminya yang soleh. Banyak penjahat yang mengintai para polisi, apalagi kalau seorang intel yang tidak diketahui kalau dia anggota polisi, bisa terancam jiwanya. Doamu nak akan menjadi tameng dan perisainya suamimu. Dan pesan Pak Ustadz sama adik Bayu, kekerasan waktu latihan jangan dibawa ke dalam kamar. KDRT ingat. Dan Pak Ustadz pesan padamu, seorang polisi kalau lagi di rumah dia harus lemah lembut, tidak seperti di tempat tugas, kejam, bengis, seram, harus takut oleh penjahat. Tapi kalau di rumah romantis, ada saatnya kau harus keras, tapi di alhamdulillah terlentur. Baik, terakhir pada para bunda, Mama Bayu dan Mama Fain, doa ibu adalah doa yang terindah, doa yang terbaik, Bu. Kalau ada permintaan ibu belum diterima, itu ada 3 pilihan. Pertama, Allah ganti yang ibu minta dengan yang lebih baik. Yang kedua, Allah tunda waktunya sampai ada waktu yang paling tepat. Dan yang ketiga, tidak dikasih sama ibu, tapi dikasih sama anak-anak dan cucu-cucu ibu. Tapi yang pasti tidak ada doa bunda yang tertolak. Buat sang ayah, Bapak Bayu, Bapak Fain, memberikan contoh itu bagus sekali. Ini contohnya nak bagus, tapi ketika kita yang menjadi contoh, itu jauh lebih bagus. Insya Allah kedua mempelai kita doakan bersama menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan pesan saya kepada adik-adik remaja yang belum punya pasangan hidup, nak dengar baik-baik. Ada prinsip dalam memilih pasangan. Pertama, pilih orang yang kau cintai dan dia mencintaimu. Dia bahagia, kau bahagia. Andaikan kau tidak mendapatkan yang seperti itu, kata pakar cinta, pilihlah orang yang mencintaimu meskipun engkau tidak terlalu mencintai dia. Karena pasti dia akan berusaha membahagiakanmu meskipun hatinya tidak bahagia. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang pertama, kita cintai dan mencintai kita. Mari kita angkat tangan semuanya, kita pandu doa untuk Fain dan Bayu. Mohon kedua orang tua ikut mengaminkan.